kemungkinan ya kemungkinan dalam hal ini banyak ya nantinya disertasi yang menggunakan pendekatannya adalah pendekatan kualitatif ya dibanding dengan pendekatan kuantitatif. Nah, maka dalam hal ini saya mencoba menyajikan ya apa perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif di sini gitu ya. Baik, ini bahan saya dapatkan dari beberapa sumber, diantaranya dari Profesor Anis Kariri dari Diponegoro, gitu ya, dan juga beberapa bahan yang saya ambil dari beberapa literatur dan dikompilasi, gitu ya. Nah, jadi bicara penelitian kuantitatif dan juga kualitatif ini merupakan dua mazhab penelitian, gitu ya. Artinya ini berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu, gitu ya. Makin mengarah kemana, gitu ya. Yang dianggap lebih unggul, lebih relevan, dan juga lebih prefer, gitu ya, digunakan sehingga bisa menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Dan keduanya ini secara metodologi dan juga idiom-idiomnya ini ada perbedaannya. Seperti misalnya kalau menggunakan istilah responden. Nah, responden itu lebih tepat penelitian kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Nah, ini yang dikatakan responden tentu saja kuantitatif gitu ya. Sedangkan kualitatif itu adalah pendekatannya dengan sebutan informan begitu ya. Dan pendekatan kuantitatif itu pendekatan prosesnya mulai dari usulan penelitian, kemudian ada pembentukan hipotesa, ya turun ke lapangan, analisa data dan kesimpulan. Nah, sedangkan penelitian kualitatif dia usulan penelitian, proses turun ke lapangan, lalu analisa data langsung kesimpulan. Jadi tidak ada yang namanya uji hipotesa ya. Nah, ini kalau kita lihat dari beberapa pendekatan yang menurut pendapat Levy ya, esensi dari penelitian kualitatif itu apa? Nah, jadi yang namanya riset kualitatif itu dia hanya mampu memahami gitu ya, hanya dengan langkah memahami atau disebut dengan understanding ya, kemudian juga menjelaskan explaining, kemudian menggambarkan ya kan, kemudian menelusuri ya, kemudian juga mengiluminasi ya, kemudian juga menggambarkan secara kronologis dan juga mendokumentasikan aspek-aspek sosial yang ada. Jadi dengan kata lain, penelitian kualitatif itu cenderung hanya melakukan pengamatan setiap hari gitu ya. Kemudian juga hanya mengamati hal-hal yang sifatnya hal yang biasa atau juga yang luar biasa dalam aspek sosial gitu ya. Itulah namanya riset kualitatif. Dan riset kualitatif di sini merupakan suatu pembelajaran dari gambaran realita sosial. Jadi cenderung sifatnya adalah mempelajari sesuatu yang sifatnya setting alamiah ya. Dan setting alamiah di sini itu adalah gambaran dari suatu fenomena. Oke. Dan terkait dengan jawaban yang diinginkan dari riset kualitatif itu hanya menguji ya, itu hanya menggambarkan aspek sosial di mana setting manusia di situ berada gitu ya. Jadi dengan kata lain penelitian kualitatif itu dia hanya deskripsi ya. Jadi bukanlah bukti empiris. Ya, tidak ada yang namanya pengujian secara empiris. Jadi hanya mendeskripsikan dari suatu fenomena ya, dari sudut pandang aktor yang terlibat. Nah, kapan riset kualitatif ini dipilih? Nah, ketika dipilih itu bersifat sensitif gitu ya. Artinya kita tidak secara gegabah menyatakan sesuatu variabel itu ya ada berhubungan. Ya, tetapi hal yang bersifat sensitif rumit, nah lebih tepat Anda menggunakan yang namanya kualitatif dan hanya bersifat interaksi gitu ya, interaksi dari proses yang kompleks. Dan tujuannya adalah supaya pertama ya realitanya itu tergambar, ya kemudian juga fenomenanya bisa dikonstruksikan, kemudian juga bisa mengungkap aspek-aspek lain, apakah aspek intimidasi, apakah aspek diskriminasi, apakah aspek dominasi ya dari realita yang tampak, gitu ya. Nah, bicara jenisnya, gitu ya, maka jenisnya ada kualitatif yang semiotik, yaitu semi-positivism. Ya, artinya sini hanya melihat sebuah tanda sehingga dapat diketahui komunikator mengkonstruksi pesan ya, sehingga bisa disampaikan. Ya, kemudian juga case study gitu ya, itu adalah riset kualitatif.
Kemudian apa lagi? Fenomenologi. Ya, fenomenologi mengungkapkan esensi makna di balik realitas berdasarkan pengalaman yang mendalam ya dari suatu individu. Ya, kemudian juga etnometodologi, yaitu mengungkapkan makna di balik realita berdasarkan pada metode atau juga cara yang menggunakan alam pikir ya. Oke. Kemudian symbiotic intelligence, artinya di sini interaksi antar sosial ya, yang menciptakan individu secara simbolik. Itulah disebut dengan symbolic interaction ya, jadi kualitatif. Kemudian etnografi, yaitu mengungkapkan makna berdasarkan budaya yang membentuk keyakinan ya, perilaku, cara berpikir. Ya, grounded theory itu adalah riset kualitatif ya yang mengungkapkan berdasarkan konstruksi lapangan ya dan menemukan teori atau juga data ya. Kemudian juga critical theory. Nah, jadi hanya mengkritisi teori itulah kualitatif yang dalam hal ini mengungkap realita dalam bentuk munculnya dominasi ya tekanan ketidakadilan ya kemudian marginalisasi dan lain-lain ya yang merugikan kelompok tertentu sehingga mereka perlu diajak berubah. Nah, kalau riset kuantitatif gitu ya. Nah, riset kuantitatif di sini adalah riset yang mendominasi metode penelitian ya, baik itu ilmu eksakta maupun juga ilmu sosial, apalagi ilmu ekonomi gitu ya. Hal ini disebabkan semakin berkembangnya pemodelan statistik yang dibantu melalui alat software statistik. Nah, jadi apabila ada menggunakan yang namanya software statistik gitu ya, yaitu dengan ciri pembuktian empiris. Nah, itu adalah kuantitatif ya. Jadi kalau misalkan hanya sekedar statistik deskripsi, apakah itu kuantitatif? Tidak, gitu ya. Jadi karena apa? Ya, statistik deskriptif itu hanya memberikan gambaran, ya kan, maksimum, minimum, standar deviasi, standar rata-rata, tetapi tidak ada pembuktian empiris. Apa yang dikatakan dengan pembuktian empiris? Gitu ya? Yaitu pembuktian, ya kan, dengan memunculkan hipotesa, apakah ditolak atau juga diterima, sehingga memunculkan ada yang namanya penerimaan atau juga penolakan hipotesa. Nah, itu riset kuantitatif ya. Jadi dengan bantuan software statistik, nah itu akan menambah akurasi gitu ya, alat uji dan juga mendekati kepastian ya dan tingkat kesalahan yang semakin rendah. Nah, inilah gambarannya ya antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalau dia kuantitatif itu gitu ya, itu adalah mengkonfirmasi teori. Nah, sehingga di bab 2 itu harus ada yang namanya telaah teori ya, atau juga yang dikatakan dengan grand theory, atau juga yang dikatakan dengan middle theory, atau juga yang dikatakan dengan applied theory. Ya, sehingga kuantitatif itu karakteristiknya 3 ya, menjawab, mengkonfirmasi gitu, dan juga membuktikan hipotesis dari teori. Dengan kata lain, pembuktian atas teori. Apakah teori itu didukung atau teori itu tidak didukung gitu ya. Nah, sedangkan penelitian kualitatif itu hanya sekedar menjawab rumusan masalah, hanya to answer, tapi bukan to confirm, tapi bukan to prove, ya, just only to answer. Nah, jadi hanya sekedar menjawab ya. Nah, teori itu apa gunanya? Ya, teori itu gunanya hanya sebagai literatur, ya. Jadi teori itu bukan dibuktikan. Ya, teori itu hanya sekedar telaah literatur, ya. Jadi hanya kepustakaan yang namanya teori. Beda ya antara kuantitatif dengan kualitatif. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Izin Prof, ada yang mau Silakan. ditanyakan boleh ya Prof? Boleh. Ya, begini Prof, artinya Prof dari apa ya pendekatan kuantitatif dengan kualitatif ini Ya. sebenarnya Prof dia apakah memang kita harus berusaha untuk membedakannya? Karena begini Prof, ada dari misalnya kalau ada hibah bersaing gitu ya Prof, Ya. sering menyatakan oh kalau dia penelitian kualitatif kurang kurang apa ya, kurang valid gitu ya, kurang ini dia, kurang greget gitu dibandingkan kalau, memakai, pendekatan kuantitatif. Kemudian sementara, dibenarkan juga kalau kita memakai pendekatan, kualitatif gitu. Jadi artinya Prof di sini maksudnya, sejauh mana memang penelitian kualitatif itu dianggap, punya value ya, sehingga dia bisa apa ya, disejajarkan dengan penelitian-penelitian yang biasa dilakukan
secara kuantitatif, Prof. Karena ini sering jadi, perdebatan juga gitu, Prof. Sehingga pada akhirnya ada yang menyatakan, ya udah digabung aja menjadi, mixed method. Ketika dia mixed method juga, masih bingung nih, Prof, di mananya ketika, kita sudah buat kualitatif kemudian mengkuantifikasikannya itu, pas di mananya gitu dia, Prof, sehingga bisa kita kuantitatifkan. Itu yang mungkin masih bingung gitu, Prof. Mohon arahannya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, jadi yang namanya antara riset kuantitatif dengan kualitatif ini merupakan suatu mazhab lah ya. Dikatakan Ya, tadi adalah suatu mazhab yang berbeda, gitu ya. Jadi apabila ya kuantitatif ini adalah mazhab yang berbeda, tentu saja ada pengikutnya, gitu kan. Tentu saja ada ya, gurunya, gitu kan. Tentu saja ada pijakannya ya, yang yang diyakini sama-sama kuat, gitu kan. Diyakini sama-sama kuat dan hal ini gitu ya tergantung dari kebutuhan user itu sendiri ya si pembaca gitu ya. Nah, apakah si pembaca ini adalah seorang riset terapan atau juga pengambil keputusan yang sifatnya untuk keputusan yang terapan gitu ya? Maka lebih relevan yang mana yang dapat menjawab? Ya, mungkin dia lebih bisa misalnya penelitian area sosial. Nah, area sosial itu lebih tepat kualitatif gitu ya. Misalnya bidang sosiologi, ya kan, kemudian juga antropologi, ya kan, misalnya juga keguruan. Nah, itu lebih tepat kualitatif. Kenapa ya? Karena memang penggunanya ya menginginkan gitu kan hanya sekedar mendeskripsikan, hanya sekedar menjelaskan gitu ya. Jadi bukan menerima atau juga menolak gitu kan pembuktian dari suatu teori gitu ya. Jadi tergantung para usernya maunya perlunya apa, si pembacanya perlunya apa gitu kan. Maka dalam hal ini antara kuantitatif dengan juga kualitatif dilihat dari sisi relevansi para penggunanya. Menurut saya itu ya. Jadi para ya, penggunanya maunya apa? Kalau hanya ya, maunya menjelaskan, maka arahnya lebih bagus kualitatif. Tapi kalau ya. hanya sekedar pembuktian atau juga memperkaya teori, maka kuantitatif. Nah itu. Mhm. Iya, Prof, makasih, Prof. Kemudian gini, Prof, kalau kualitatif, kan ada Prof yang sifatnya dia menyimpulkan ya, Prof. Kemudian ada pula yang memakai alat ya, Prof, seperti aplikasi NVivo gitu. Nah itu, sebenarnya kita lebih bagus gimana, Prof? Apakah dilengkapi dengan adanya aplikasi ataukah cukup ketika kita sudah melakukan depth interview dengan expert, dengan expertise-nya, kemudian assessment, nah, itu udah layak dikatakan untuk bisa valid itu hasil atau kesimpulan yang kita peroleh, ataukah lebih bagus pakai aplikasi tadi itu, Prof? Itu gimana ya, Prof, ya? Ya, jadi yang namanya aplikasi itu sebagai alat bantu gitu ya. Jadi dalam penelitian Ya, kualitatif juga banyak menggunakan aplikasi, diantaranya NPIPO gitu kan, Atlas ya, TI gitu kan, atau juga Systematic Literature Review ya yang menggunakan banyak beberapa aplikasi. Nah, itu semuanya adalah alat bantu dalam pengembangan riset kualitatif ya karena kalau ingin mencari tema gitu kan, tidak mhm, terjawab daripada tidak tidak mendapatkan jawaban yang sempurna gitu kan dari para apa namanya informan katanya ya maka dalam hal ini dengan bantuan ya NPipo Atlas ya maka tema yang relevan ya yang lagi viral ya atau juga tema yang memang lagi in itu dapat ditemukan dengan bantuan beberapa perangkat aplikasi tadi jadi hanya sekedar mencari tema gitu ya jadi mhm, mencari apa istilahnya mencari coding gitu ya setelah dari coding maka dicocokkan dengan realita yang ada. Realita yang ada menyatakan temanya dapat ditemukan ya dengan perangkat pendekatan alat statistik tadi gitu ya. Jadi alat statistik itu iya. hanya sekedar membantu gitu ya mencari tema. Nah, itu. Oh, iya, Prof. Terima kasih, Prof. Prof mau bertanya lagi, Prof. Ya, silakan. Prof, kalau untuk yang disertasi ini kan kita diharuskan sebaiknya mendapatkan sebuah novelty ya dari penelitian kita. Kalau kualitatif sifatnya untuk memperkuat dari teori atau mengulang kembali bukannya lebih sulit ya kualitatif untuk mendapatkan novelty ya, Prof, dibandingkan dengan metode kuantitatif, Prof. Itu aja, Prof. Ya, ya udah jelas Pak ya bahwasanya riset kualitatif gitu ya dari sisi novelty lebih kaya kualitatif dibanding dengan kuantitatif gitu ya. Tapi bicara
availability atau juga bicara keterandalan ya kan dari pembuktian, maka riset kuantitatif lebih unggul dibanding riset kualitatif. Karena riset kualitatif itu bisa bias gitu ya, bisa arahnya kemana-mana gitu ya. Tapi dengan kuantitatif udah jelas gitu kan. H0 ditolak ya maka teori diterima. HA ditolak maka teori ditolak. Itu ya. Jadi memang dari sisi dari sisi keakuratan pembuktian ya kuantitatif memang unggul, sedangkan dari sisi kebanyakan penjelasan ya variabel yang nggak bisa diukur dengan menggunakan skala, ya, maka kualitatif unggul. Izin Prof. Ya. Boleh bertanya terkait ini Ya. Prof. Jadi Apa? saya sering memperhatikan kalau di sosial ini kan sebenarnya hasil akhir yang ingin kita peroleh dari suatu penelitian itu kan merumuskan suatu kebijakan ya Prof ya. Ya. Kemudian bisa dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dari apa yang Prof sampaikan tadi, bagaimana cara terbaik kita mengukur mengukur hasil penelitian kualitatif tersebut yang kiranya bisa menjadikan referensi utama bahwa yang dilakukan peneliti itu sudah benar begitu Prof. Karena dari yang Prof sampaikan tadi kan berarti dia tidak ada alat ukur yang jelas. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi bahwa informan yang kita pilih adalah orang yang tepat, pemaparan yang kita sampaikan adalah hal yang tepat untuk kemudian kita rekomendasikan sebagai kebijakan. Bagaimana kira-kira pengalaman Prof ya Prof, baiknya kami melakukan hal itu. Saya tertarik untuk penelitian tentang wakaf produktif ini Prof. Jadi arahnya nanti disertasi saya lebih kepada wakaf produktif yang akan lebih banyak ke kualitatif, tapi juga saya coba untuk ada kuantitatifnya begitu, Prof. Mohon Ya. pencerahannya, Prof. Terima kasih. Ya. Jadi bicara kuantitatif dengan juga kualitatif, kalau dia tadi kuantitatif adalah responden, sedangkan kualitatif itu adalah informan. Jadi bicara informan di sini kita maka bicara keterandalan, ya aspek keterandalan. Maka bukan aspek validitas dan juga bukan aspek reliabilitas. Ya, jadi bicara adalah informannya siapa. Ya kalau misalnya kita berbicara wakaf gitu kan, maka informannya apakah yang lebih bisa menjawab permasalahan itu ahli wakaf Indonesia siapa misalnya si A gitu kan. Nah kenapa dia si A ya dengan alasan dia adalah ketua dewan wakaf, kemudian ketua ini, kemudian juga punya jabatan di bidang wakaf yang sudah berlangsung lama misalnya, atau juga punya pengalaman wakaf. Nah itu dianggap sebagai informan yang ideal. Nah jadi dari sisi mampu atau tidak mampu menjawab permasalahan dalam disertasinya tergantung pada gitu ya kriteria informannya. Nah, jadi kriteria informannya harus benar-benar dipilih gitu ya. Kalau misalnya riset berkaitan dengan bidang sosial gitu ya. Jadi misalnya tentang tentang kemiskinan. Nah, siapa informannya? Ya, informannya lebih kita unggulkan adalah ya orang yang tinggal di bawah jembatan gitu kan, yang rumahnya di bawah jembatan dibanding dengan ya orang yang tidak mampu yang lainnya gitu kan. Ya karena memang benar-benar nyata mereka itu adalah real gitu ya sebagai orang yang dianggap tidak mampu ya dan kehidupannya juga memang nyata dianggap sebagai bagian dari penduduk miskin yang nyata gitu kan. Jadi dengan kata lain hasil bisa dipercaya atau tidak ya tergantung dari informannya. Karena nanti informannya yang jawab, lantas informan yang jawab ditabulasi dalam bahasa kualitatifnya disebut dengan reduction data gitu kan, dan nantinya dikodingkan, dari codingnya lantas nanti dicocokkan dengan jawabannya dengan pertanyaan yang diajukan. Nah, jadi tergantung pada keandalan atau juga kevaliditan, istilahnya bukan tergantung pada sejauh mana informan itu memang dapat diandalkan ya untuk menjawab permasalahan. Nah, jadi itu. Baik, Prof. Sedikit lagi, Prof. Seandainya kita sudah menemukan informan, kemudian kita sudah melakukan perolehan data di sana,
ketika kita mau menghasilkan outcome berupa kebijakan tadi, dalam penelitian kualitatif ini apakah selalu kita harus menjadikannya mengadakan suatu pertemuan FGD seperti itu, Prof, untuk mengkonfirmasi hasil temuan kita untuk kemudian kita rumuskan sebagai suatu kebijakan. Apakah itu menjadi suatu keharusan dalam tahap penelitian kualitatif atau bagaimana? Iya, jadi yang namanya pendekatan FGD itu memang salah satu yang harus dilakukan ya dalam penelitian kualitatif gitu ya. Dan juga pendekatan FGD itu pun juga ada jenisnya gitu kan. Ada analisanya juga yang dalam hal ini bisa menjawab ya dari pertanyaan tersebut. Jadi ada metode tertentu yang digunakan dengan pendekatan FGD dan juga hasil yang didapatkan dari FGD juga diuji ya dengan metode tertentu. Jadi memang FGD itu wajib dilakukan dalam riset kualitatif. Baik, terima kasih, Prof. Baik, ada lagi? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, ini kalau dalam bidang akuntansi, ekonomi, dan juga manajemen, nah udah pasti kecenderungannya menggunakan yang namanya variabel. Ya kan? Nah, jadi yang namanya variabel itulah riset kuantitatif gitu ya. Jadi riset kuantitatif dalam hal ini melakukan pemodelan ya. Jadi ada model ya, dari model tersebut akan diuji gitu kan. Akan diuji dengan seperangkat pengujian dan dibuktikan ya mana yang berpengaruh ya, mana yang tidak berpengaruh, mana yang signifikan, mana yang tidak signifikan ya. Jadi cenderung dalam hal ini adalah pembuktian empiris. Nah, sedangkan riset kualitatif ya artinya dari dimensi di sini gitu ya, maka ketika komitmen misalnya ini adalah berpengaruh signifikan, maka dengan penelitian kualitatif tolong dijelasin ya kan, komitmen pembentuk dari dari proksi komitmen itu dibentuk oleh apa. Nah, dari dimensi tersebut maka ditelusuri ya dengan mengumpulkan dari beberapa informan-informan yang ada gitu ya. Jadi cenderung riset kuantitatif bidang ekonomi akuntansi memang lebih tepat. Nah, ini banyak melakukan pemodelan ya, pemodelan kuantitatif. Misalnya kalau terkait dengan pelaporan keuangan bank syariah gitu ya. Nah, jadi dalam riset kualitatif gitu ya, kita melihat ya bagaimana konstruksi kinerja ya jasadiah dan juga kinerja ruhudiah yang nggak bisa dijelaskan dengan hanya menggunakan pendekatan indikator. Maka apabila itu ingin dikualitatifkan ya, maka kita cenderung ya membahas atau juga menjustifikasi rekonstruksi kinerja jasadiah ini bagaimana ya, atau juga kinerja ruhiyah ini juga bagaimana. Jadi ini termasuk di bidang salah satu dari bidang kajian ilmu akuntansi ya. Untuk tepatnya lebih riset kualitatif ya. Dan ini ya bedanya. Jadi dalam kuantitatif teori wajib, sedangkan kualitatif teori tidak ada. Ini ya, bukan artinya teori itu harus ada ya. Jadi memang bukan teori itu ada ya, tapi tidak harus ada. Jadi dengan kata lain, bab 2 hapus, coret. Itu riset kualitatif ya. Jadi maka ditanya dulu, risetnya apa? Riset kuantitatif atau kualitatif? Maka saya Pak menggunakan pendekatan kualitatif katanya. Ya, kalau ada grand teorinya, middle teorinya, applied teorinya coret. Nah, jadi tidak ada ya. Jadi kenapa dia tidak ada? Ya karena riset kualitatif bukan mengkonfirmasi teori yang ada, ya tetapi menjelaskan ya, sehingga dari menjelaskan di pada kedudukan teori itu hanya sebagai sumber rujukan ya. Sumber rujukan dan nantinya direkonstruksi dalam hal ini membangun realita yang ada ya. Jadi teori itu digunakan bukan untuk mengarahkan penelitian ya, namun untuk menegaskan ya, atau juga hanya sebagai alat untuk membandingkan ya. Jadi jadinya dengan kata lain sebagai bantuan aja untuk menganalisa. Nah, ini kedudukan teori. Nah, sehingga dalam riset kuantitatif itu ya, itu validitas dan reliabilitas harus ada. Sedangkan kualitatif tidak ada yang namanya reliabilitas dan juga validitas. Nah, kalau katanya reliabilitas itu dalam penelitian kuantitatif itu misalnya menggunakan diskriminan analisis gitu kan, atau juga validitas itu menggunakan Cronbach alpha gitu kan. Nah, sedangkan dalam riset kualitatif credibility ya, jadi hanya aspek kredibilitas dan juga aspek transparan.
Ya, jadi aspek kredibilitas untuk melihat metode dan juga waktu serta konteks yang spesifik serta aspek reliabilitasnya digantikan dengan trustworthiness ya atau hanya menampilkan transkripsi wawancara ya, catatan-catatan yang ada di lapangan, foto, dokumen, tulisan tangan. Jadi penjelasan ya cenderung pada trustworthiness. Jadi bukanlah validitas dan juga reliabilitas. Reliabilitas dan validitas lebih tepat untuk kuantitatif. Nah, khusus untuk di bidang akuntansi, ya. Nah ini disiplin ilmu yang bersifat konteks dan terbentuk karena aspek lingkungan, ya. Jadi aspek akuntansi, the discipline accounting is broad. Nah ini apabila kita ingin menjustifikasi terbentuknya variabel, terbentuknya dimensi, gitu ya, maka lebih tepat kualitatif. Dan akuntansi juga perlu manajemen ekonomi perlu juga kualitatif, ya. Karena apa? Ya karena ya tidak semuanya, gitu kan, bisa bisa dijelaskan ya dari sebuah variabel. Tidak semuanya bisa dijelaskan dari konstruk, ya. Misalnya tadi unsur lingkungan ini, gitu ya. Jadi semuanya mekanisme terbentuknya lingkungan ya banyak sehingga terintegrasi, ya mulai dari custom, value, norma, belief, ya. Nah semuanya ini harus dijelasin, maka lebih tepat kualitatif. Nah, jadi yang dalam riset kualitatif di sini tergantung sudut pandang, ya. Jadi sudut pandang dari gambaran singa ini kita lihat dia apakah makan anak atau gendong anak, ya. Jadi lihatnya dari sisi mana. Kalau terlihat ya, wah ini cenderung kejam dan ini merupakan sisi lain yang bukan kejam. Jadi berkaitan mana yang diteliti ya kalau contoh misalnya ada meneliti UMKM gitu ya. 2019 ada 727 UMKM yang memulai menerapkan e-commerce gitu ya. Tapi faktanya di lapangan 722 UMKM gagal atau juga stagnan ya. Sedangkan 5 UMKM sukses. Nah, di kuantitatif yang mana yang diteliti? Nah, di kuantitatif yang gagal dan juga stagnan ini udah diketahui variabelnya. Sedangkan yang kualitatif kenapa bisa sukses? Kalau dia sukses apa penyebabnya? Ya. Nah, apa penyebabnya dan kenapa bisa sukses itulah areanya kualitatif karena bersifat unik ya. Keunikan sukses ini. Nah, ini desainnya ya. Artinya riset kualitatif itu memilih topik, memilih latar belakang, kemudian menentukan masalah atau problem statement atau juga menggunakan question. Kemudian mengembangkan argumen pemikiran yang konteks, kemudian memilih tipe riset kualitatifnya apakah semiotik, fenomenologi, etnografi, ya. Kemudian pilih setting penelitian, ya. Kemudian tentukan metode, kredibilitas penelitian, kemudian tentukan metode pengumpulan data, kemudian temukan bagaimana data dianalisa, kemudian interpretasi dan diskusikan temuan dan juga buat laporan. Jadi di sini tidak ada yang namanya grand teori, gitu ya, dan juga tidak ada di sini pembuktian hipotesa. Dan yang paling sering saya tekankan di sini ya, kalau dia risetnya kualitatif, disertasinya hindari kata pengaruh, hindari kata hubungan, judulnya ya, atau rumusan masalahnya, hindari kata signifikan, hindari kata variabel, ya, hindari kata pengukuran. Jadi yang digunakan kata apa? Ya kata di luar itu, di luar kata pengaruh, di luar kata hubungan, di luar kata signifikan, di luar kata variabel, di luar kata pengukuran. Bagaimana ya praktik yang namanya wakaf? Nah itu bagaimana deskripsi ya deskripsi distribusi zakat yang ada di lapangan? Nah, tentu saja itu lebih tepat kalimatnya dibanding ya sejauh mana gitu kan pengukuran atau sejauh mana pengaruh wakaf dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Ya, kalau seperti itu maka coret. Ya, kalau katanya riset kualitatif dia gunakan kata pengaruh, dia gunakan kata hubungan, dia gunakan kata signifikan, coret ya. Jadi hindari kalimat itu. Jadi fungsi teori ya di sini bersifat riset kualitatif itu bersifat induktif ya. Jadi tidak menguji kebenaran teori. Dan teori itu hanya cermin atau pisau.
Jadi misalnya teori berkaitan topiknya adalah tentang sustainability reporting ya. Nah, sustainability reporting teorinya apa? Teori legitimasi. Ya kan, teori stakeholder misalnya. Nah, kalau itu digunakan gitu kan, risetnya apa? Kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif, Pak. Nah, boleh. Ya kalau dia kualitatif, buang. Dan inilah data kualitatif itu ya. Jadi datanya bukan angka, jadi hanya kata, gambar ya, video. Jadi yang mau dijelasin katanya, yang mau dijelasin gambarnya, yang mau dijelasin videonya. Itu ya. Yang mau dijelasin sikapnya, yang mau dijelasin perilakunya, yang mau dijelasin pengalamannya, pengalaman Quraish Shihab, yang motivasi Ari Ginanjar. Ya bagaimana sikap Ari Ginanjar, bagaimana perilaku Ari Ginanjar, bagaimana pengalaman Ari Ginanjar, gitu kan? Bagaimana motivasinya? Itu yang mau kita jelasin dalam riset kualitatif. Ya, kalau dan deskriptif hanya itu menggambarkan peristiwanya, opininya, dan eksplanatorinya menjelaskan peristiwa, opini dan lain-lain. Jadi data yang dihasilkan dari interview bisa, dari FGD bisa, dari pidato bisa, dari catatan harian bisa, dari dokumen bisa, dari observasi bisa, dari media visual bisa, dari website bisa, dari media sosial juga bisa, dari laporan keuangan tidak boleh. Ya, laporan keuangan adalah data sekunder ya, tepat untuk kuantitatif. Dari data time series perbankan syariah bisa nggak? Tidak bisa. Ya, jadi Bapak Ibu harus interview ya, harus fokus grup, harus dari observasi, harus dari gambaran visual ya, dari gambaran sosial, media sosial gitu ya. Artinya yang sifatnya non numerik ya, bukan angka. Nah, itu kualitatif. Ya, kenapa dalam hal ini misalnya meneliti kualitatif dimensi wakaf ya. Jadi kenapa orang berwakaf? Ya, tentu saja ada dimensinya. Dimensi ukhrawi, dimensi duniawi gitu kan. Nah, dimensinya itu yang diteliti. Nah, itu. Jadi bukan skala dari atau juga faktor-faktor penyebab wakaf gitu kan. Nah, itu. Dan pengumpulan datanya, nah jadi di sini dalam pengumpulan data gitu ya, itu melalui wawancara. Jadi wawancara kepada yang namanya apa tadi? Yang namanya informan ya. Nah, melalui tabel wawancara berikut. Jadi tabel dari dalam hal ini tabelnya berupa informasi A, ya uraiannya apa? Uraian dari wawancaranya, codingnya apa, gitu ya. Nah, jadi dari wawancara ini dibantu tadi dengan NP4, gitu kan? Mana videonya MP4? MP4 dari wawancara yang dalam hal ini tipe apanya? Tipe datanya itu adalah transkrip wawancara. Nah, maka tipe dari wawancara tersebut nantinya akan dibaca oleh NP4 gitu kan, hingga dikodingkannya. Nah, kalau dia sebelumnya kan gitu kan, sebelum adanya NP4 ya kan, di tahun 60, tahun 70 gitu kan, tahun 80, maka peneliti itu menggunakan tabel berikut ini. Ya, setiap orang yang diwawancarai, dia uraikan wawancaranya dan dia kodingkan wawancaranya. Jadi tahapannya mulai dari aspek teknis, pertanyaan terbuka, ya memperoleh data sebanyak mungkin ya dari wawancara dan rekaman ya pakai Walkman. Nah, jadi ini contohnya. Jadi contohnya Rabu tanggal 24 jam 2 gitu kan. Di tempat departemen ini maka ada kejadian dua orang sedang memperdebatkan perbedaan pencatatan atas premi asuransi si A menggunakan acuan Dirjen sementara si B menggunakan FRS. Maka maknanya apa? Regulasi pelaporan keuangan membingungkan. Nah, sehingga makna ini bisa menjawab dari rumusan masalah yang ada di bab 1. Kan gitu ya. Di bab 1 rumusan masalah atau juga pertanyaan penelitian yang kedua. Terjawab pertanyaan keduanya. Ya kan? Begitu juga pertanyaan yang ketiga terjawab karena adanya jawaban responden ini. Nah, jawaban informan ini. Nah, itu sederhana ya kualitatif ini. Artinya sampel respon informannya 2 orang pun juga boleh. Nah, kalau dia kuantitatif minimal 30. Ya 30 pun kalau bisa sangat tergantung pada variabelnya. Ya kalau dia variabelnya banyak, maka derajat
level of signifikannya tidak terpenuhi, degree of freedom-nya tidak terpenuhi kan. Nah ini. Prof, izin yang bagian Ya. observation note ini berarti yang makna itu si peneliti langsung memberikan Maknanya. pandangan dia, berarti begitu ya, Prof? Ya, Dalam betul. setiap pertanyaan begitu, Dalam Prof? setiap pertanyaan, ya peneliti yang memberikan makna. Dan maknanya ini, makanya riset kualitatif itu cenderung subjektif. Ya, subjektif. Sedangkan penelitian kuantitatif objektif, karena berdasarkan data kan. Kalau ini kan berdasarkan pada interpretasi si peneliti. Maka si peneliti dia memberikan makna dan menganggap bisa menjawab. Maka sifatnya subjektif. Izin Prof, tapi Ya. kan yang ditanyakan kan yang expertnya ya Prof ya. Ya, Walaupun ini yang menyimpulkan si peneliti gitu Prof. ya, betul. Jadi dari kejadian ini kan expert ini. Ada 2 orang Ya. ahli katanya kan, ahli laporan keuangan, ahli wakaf berdebat gitu kan. Dari perdebatan itu dia berikan makna. Nah ini. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Nah itulah ya. Jadi ini analisanya. Jadi dia dalam penelitian kualitatif itu dari wawancara, dari observasi, dari dapatnya dokumen, dia sisihkan data ya, mana yang tidak dianggap relevan ya, disimpan di folder. Siapa tahu masih diperlukan. Artinya itu tadi wawancaranya tadi banyak video kan. Videonya ada 40. Dari 40 itu di apa gitu kan? Dianggap dipilah oleh si peneliti mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Nah, ini adalah proses reduction, data reduction ya. Dan juga data display di dalam tampilannya itu menampilkan skema atau tabel format lain yang memudahkan atau menguraikan satu data dengan yang lain untuk memudahkan interpretasi dan dapat diambil kesimpulan ya. Nah, itulah ya yang namanya riset kualitatif. Ya, izin Prof bertanya Ya, Prof. Jadi Prof kalau penelitian kualitatif ini yang itu maksudnya kita yang sebagai peneliti memilih karena kita lihat itu lebih banyak ke apa ya, karena melihat melihat realitas sosial dan sebagainya, kemudian kita bisa memilih bahwa saya ini kayaknya ini lebih baik dengan kualitatif, ataukah memang harus ada penelusuran tersendiri untuk menentukan bahwa ini cocoknya kualitatif, ini cocoknya kuantitatif begitu Prof. Ya, Meskipun betul. seperti tadi Prof jelaskan ada indikator-indikator yang menyebabkan ini cocoknya kualitatif, ini kuantitatif. Tapi kan terkadang Prof kemampuan untuk men-tracing seperti itu kan tentunya juga tergantung kepada kedalaman atau kemampuan si peneliti itu sendiri ya Prof ya. Itu Ya, gimana ya betul. Prof? Ya, jadi telah literatur sangat menentukan ya. Jadi kesesuaian dengan literatur juga menentukan sejauh mana data reduction itu dilakukan. Jadi data reduction itu dilakukan ya dengan pertimbangan subjektif si peneliti berdasarkan pada studi atau juga telaah literatur yang digunakan. Jadi bukan berdasarkan pada bersandar pada teori. Tapi Prof ketika dia dikaitkan dengan novelty Prof itu gimana ya Prof? Kalau dia kuantitatif kan dia cenderung untuk membuktikan tadi ya Prof terhadap Betul. variabel-variabel yang Ya. diteliti. Apakah dengan pembuktian secara kuantitatif itu memungkinkan untuk mendapatkan novelty ataukah dengan kualitatif kemungkinan besar untuk mendapatkan novelty itu lebih mungkin gitu Prof? Itu gimana ya Prof menurut pengalaman Ya. Prof ya? Ya, jadi yang namanya kuantitatif itu kan nantinya misalnya kita cari jurnalnya ada 20 gitu kan. Iya. Dari jurnalnya 20 yang menggunakan variabel yang sama gitu kan, ada 15 yang signifikan. Variabel A misalnya kan. Sedangkan dari 20 itu ada 5 yang tidak signifikan. Jadi dengan kata lain apa maknanya? 15 tersebut mendukung teori tersebut gitu ya. Misalnya mendukung teori legitimasi. Sedangkan 5 tidak konsisten dengan teori legitimasi. Sekedar itu. Jadi hanya sekedar mengkonfirmasi keberadaan sebuah teori. Itu kuantitatif. Jadi Prof kalau berarti itu kan belum dapat ya Prof kemungkinan novelty-nya ya Prof. Karena Belum apa? memang di level S3 ini kan kita harusnya ada novelty gitu ya Prof walaupun parsial.
Nah, berarti apakah dimungkinkan dengan kita memakai mix method, menggabungkan kualitatif nanti dengan kuantitatif, itu jadi mungkin untuk didapatkan atau bagaimana ya Prof, konsepnya ya Prof? Ya, dengan kuantitatif tadi esensinya ya apabila kita menggunakan satu saja variabel yang berbeda gitu, maka kita udah nemukan novelty. Ya, novelty-nya kita udah temukan. Dari penelitian ini yang menyatakan bahwasanya variabel-variabel terbentuknya harga saham ya kan diantaranya adalah menggunakan profitabilitas, rentabilitas atau juga likuiditas. Hanya itu. Ya, variabel lain menunjukkan ada yang belum diteliti. Apa itu? Misalnya moral hazard. Ya, yang sangat menentukan harga saham. Ya, kalau orang ingin memborong, gitu kan, borong saham, maka harga saham itu naik, gitu kan. Tapi karena tidak adanya orang ingin memborong saham, ya maka saham itu harganya tidak naik, gitu ya. Sehingga dengan demikian keinginan memborong atau tidak memborong itu diproksikan oleh yang namanya moral hazard. Nah, moral hazard dijadikan variabel, misalnya. Ya, maka dapatlah novelty. Nah, jadi beda variabel aja udah novelty namanya. Ya, Ya, baik Prof, perbedaan terima variabel kasih aja sudah Prof. novelty. Tuh. Iya, baik Prof. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya pertemuannya. Dan nantinya kalau mau pertemuan offline juga bisa, kalau mau pertemuan online juga bisa ya. Silakan aja nanti dikoordinasikan ya. Ya, saya kira nanti dan apa ya judul paper juga nanti saya berikan ya, karena Pak Andre menginstruksikan perkuliahan ini harus ada apa ya, harus ada outcome. Ya, silakan itu ada yang berdiskusi ya, Pak Rizwan ya. Ya, izin Prof. Ya. Mungkin bisa pencerahan sekali lagi Prof terkait dengan grand theory, middle theory sama applied theory itu gimana itu Prof ya? Artinya mungkin ada contoh mungkin yang grand theory seperti apa? Karena saya kemarin dijelaskan Pak Sugianto nggak ngeh juga itu terhadap grand theory, middle theory, applied theory itu Prof. Jadi sederhananya yang namanya grand theory, middle theory dan juga applied theory. Grand theory itulah yang namanya teori induk. Jadi grand theory itu hanya satu, ya kan? Yang namanya applied theory, ya, yang namanya applied theory tergantung jumlah variabel. Ya. Ya, kemudian juga yang namanya middle theory itu tergantung jumlah variabel. Sedangkan applied theory itu adalah tergantung jumlah indikator. Nah, itu cara membedakan antara grand theory, middle theory, dan juga dengan applied theory. Jadi bandingnya coba aja lihat yang namanya tabel operational variable. Nah, tabel operational variable itu mengandung yang namanya grand theory, middle theory, dan applied theory. Jadi yang namanya grand theory itu X1, X2, X3 terbentuk merupakan bagian dari teori agency misalnya. Nah, itu adalah grand theory. Middle teorinya di mana? Yang middle teorinya adalah variabelnya. Ya, variabel profitabilitas, rentabilitas dan juga apa ya? Dan juga yang lainnya gitu kan. Nah, itu merupakan bagian dari signaling theory atau juga merupakan bagian dari bid on hand theory atau juga merupakan bagian dari legitimasi teori atau juga merupakan bagian dari stakeholder teori gitu kan. Nah, itu yang dikatakan dengan middle theory. Jadi middle theory itu identik dengan yang namanya variable. Sedangkan indikator identik yang namanya applied theory. Nah, itu ya cara membedakannya. Lihat aja tabel operational variable. Baik, terima kasih Prof. Ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya pertemuan hari ini. Kurang. Prof, Oh ya. izin Prof. Di-share bahannya Prof. Iya. Oh ya, bahannya saya share ini. Iya, Prof, izin Prof, ini kami teman-teman nih belum lihat wajah Prof gitu, kepingin tahu Prof. Boleh ya Prof? Oh ya. Belum nampak Prof. Ketek kalah Bu Dina ini memang. Ketek kali Bu ini. Kan mau lihat, boleh ya Prof? Kurang lebih macam abang samanya itu Pak Iskandar sama saya. Gimana ya? Ini memang apa saya audio laptop ini kurang ini. Apanya? Baiklah, nanti ini saya share aja. Ini saya share dulu. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Prof. Ya, untuk terima hari kasih ini. Prof. Sehat selalu ya Prof. Sama-sama. Oh ini ya, ini saya share aja bahannya. Ya Prof. Lagi ada di Ya Prof, makasih Prof.
Absennya Ibu Dina. Ya Pak Rahmat, apa Pak? Absennya. Ya, itu udah saya letakkan di grup metode penelitian ya. Oke. Yang terkini Bu Fatira, bukan yang tadi kan? Ada Yang yang terkini perlu. Bu. Iya, iya. Tadi ada yang belum masuk itu. Oke, ini sekali lagi ya. Ayo Silakan Angga. on cam semua, Pak Edi Marjan. Nah, Satu, itu yang dua. bang ya, saya share dah. Oke. Ya, terima kasih Baik, terima Prof. kasih Prof. Terima kasih, Sampai bertemu Prof. lagi, Terima Prof. kasih, Prof. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya, Bapak Ibu. Ya, silakan Prof. Prof, terima kasih Prof. Izin lab. Dasar. Perhitungan. Bu Tira, jangan ditutup dulu ya, masih loading. Bahannya. Iya, Bahannya udah bahannya. ya, terima kasih ya. Share aja nanti bahannya. Iya, maksudnya ini masih di apa? Masih oke. Sudah. Sudah, bagaimana teman-teman? Bisa live ya kita ya. Bentar, Bu. Bentar. Oke, makasih Bu Dina. Sabar ya. Ya, sama-sama, Pak. Tolong share ya materinya ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Oh, sebentar, langsung loading. Ntar Bu Nina. Loading. Ya. Bu Dina ganjen. Apa Mari? Udah nanti apa saya share aja nanti Bapak Ibu, saya udah saya download tadi. Oke, Bu Dina. Ya. Bentar, Bu Terima Dina, kasih ya, bentar. Prof. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama Pak. Jadi kami boleh live duluan, Prof. Ya, Mohon ya, maaf, Prof. saya cancel kan.